Malam itu, hujan turun deras di kompleks perumahan elite kawasan Surabaya Barat. Di pos keamanan yang remang-remang, bau tanah basah bercampur dengan aroma parfum wanita mahal yang tak seharusnya ada di sana. Dan ketika tangan Bu Rani menyentuh dada Pak Satpam Ragil, bukan cuma pintu gerbang yang terbuka, tapi juga batas-batas moral yang selama ini mereka jaga. Rani Kusuma Wardani, janda muda berusia 32 tahun, mantan istri pengusaha properti yang meninggal karena serangan jantung. Tinggal sendirian di rumah besar berarsitektur minimalis modern, cantik, anggun, dan menyimpan luka dalam yang tak pernah ia tunjukkan. Suaranya lembut, tapi tatapannya tajam, mampu membuat siapapun gugup dalam diamnya. Ia sering dianggap dingin oleh tetangga, padahal hatinya rapuh dan lapar akan kehangatan. Ragil Prasetyo, Satpam Perumahan berusia 38 tahun, asal Sidoarjo, bertubuh tinggi besar dengan garis wajah tegas, namun matanya penuh kerendahan hati. Mantan tentara yang kini hidup tenang sebagai penjaga keamanan. Diam-diam, ia memendam rasa pada Bu Rani sejak pertama kali melihatnya turun dari mobil sedan putih 2 tahun lalu. Ia tahu jarak sosial memisahkan mereka, tapi malam itu semuanya berubah. Bu Nanik, tetangga sebelah yang suka mengintip dan bergosip. Mulutnya cepat menyebarkan berita, tapi matanya tak pernah melewatkan satupun gerakan mencurigakan di kompleks itu. Ia mencium aroma tak biasa dari rumah Bu Rani. Rani berjalan pelan menuruni tangga dengan gaun tidur tipis yang membalut tubuhnya. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Ia tak bisa tidur. Hujan membuatnya gelisah, dan kenangan akan pelukan yang tak lagi ada membuat dadanya sesak. Lampu taman berpendar redup saat ia keluar membawa 2 cangkir kopi panas. Hatinya sudah bulat malam itu. Ia berjalan menuju pos keamanan yang hanya berjarak 50 meter dari rumahnya. Ragil sedang duduk membaca koran lama. Jaket dinasnya tergantung di kursi. Saat melihat Rani datang, ia refleks berdiri dan menyapa dengan gugup. Selamat malam Bu Rani. Ada perlu Bu? Rani tersenyum samar, menyodorkan secangkir kopi. Mas Ragil belum ngopi kan? Ragil sempat ragu menerima, tapi akhirnya tangannya menyentuh tangan Rani, sedikit terlalu lama untuk sekadar sopan santun. Listrik kecil menyambar di antara sentuhan itu. Terima kasih, Bu. Mereka duduk, hujan tetap turun. Suasana jadi ganjil, tapi hangat. Mas Ragil, saya boleh tanya sesuatu yang agak pribadi? Ragil menoleh. Silakan, Bu. Rani menatapnya lekat-lekat. Mas, nggak pernah merasa kesepian di sini? Ragil terdiam. Pertanyaan itu bukan basa-basi. Ada luka di mata wanita itu yang sangat ia kenal, karena luka itu juga ada di dirinya. Saya sudah lama kesepian, Bu, tapi saya nggak berani berharap lebih dari hidup saya sekarang. Rani menggeser duduknya, mendekat. Jarak mereka hanya beberapa senti. Hujan jadi musik latar, kopi jadi dingin. Kadang kita butuh seseorang buat sekadar tahu kita masih hidup, Mas. Dan saat tangan itu menyentuh dada Ragil, dunia yang mereka kenal runtuh perlahan. Malam itu, waktu terasa membeku. Tak ada suara selain rintik hujan dan napas mereka yang mulai tak teratur. Ragil tahu ini salah. Dia satpam, dia bukan siapa-siapa. Tapi kehangatan di mata Rani malam itu membuat segalanya kabur. Batas antara benar dan salah jadi tak jelas. Rani menunduk sebentar, lalu memandang Ragil dari balik bulu matanya yang basah oleh sisa air hujan. Aku sudah terlalu lama hidup sendiri, bisiknya. Terlalu lama pura-pura kuat. Ragil menelan ludah, mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Rani lebih dulu bergerak. Tangannya menyentuh wajah Ragil. Pelan, seolah sedang mengingat-ingat bentuk manusia. Ia tak butuh janji, tak butuh kepastian. Yang ia cari hanya pelukan malam ini. Dan Ragil yang setiap malam hanya ditemani suara jangkrik dan senter kecil,
akhirnya membiarkan dirinya larut. Ia berdiri, membuka pintu kecil di belakang pos, dan mengisyaratkan Rani masuk. Ruangan sempit itu bau kopi, rokok, dan sisa hujan. Tapi malam itu jadi saksi sesuatu yang jauh lebih panas dari api. Rani memeluknya dari belakang, tubuhnya menempel penuh kehangatan yang selama ini ia rindukan. Ragil menoleh, dan untuk pertama kalinya mereka saling mencium. Bukan dengan nafsu yang terburu-buru, tapi dengan pelan, dalam, seolah mereka bisa saling menyembuhkan luka. "Mas," suara Rani nyaris tak terdengar. "Kalau aku salah, biarkan aku salah malam ini aja." Ragil menarik napas panjang. "Aku juga salah, Bu, tapi aku nggak bisa tolak ini." Baju jadi rintangan, tapi bukan hambatan. Gaun tipis itu jatuh ke lantai dengan mudah. Ragil mencium setiap inci tubuh Rani seperti sedang membaca doa dalam diam. Tubuh mereka bersatu, bukan sekadar karena hasrat, tapi karena dua kesepian yang akhirnya saling menemukan pelabuhan sementara. Di luar, Bu Nanik menyipitkan mata dari balik tirai jendela rumahnya. Ia melihat bayangan dua tubuh di balik tirai pos satpam. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata keluar malam itu. Esok pagi, mungkin kabar akan menyebar. Tapi malam itu, hanya hujan yang tahu apa yang benar-benar terjadi. Jam sudah lewat tengah malam saat Rani mengenakan kembali gaunnya. Ia memandangi Ragil yang masih duduk di dipan kecil dengan napas belum sepenuhnya normal. Tak ada janji yang diucapkan, tak ada kata besok. Hanya tatapan yang bicara tentang rindu, tentang kesalahan, tentang sebuah keinginan yang terlalu lama dipendam. Dan ketika Rani berjalan pulang dengan rambut masih basah dan tubuh yang masih bergetar oleh sisa pelukan, langkahnya ringan. Entah karena kelegaan atau karena ia tahu ini takkan berhenti di sini. Rani kembali ke rumah besar yang sunyi, namun kali ini langkahnya terasa lebih ringan, seolah dunia di luar sana bisa menunggu. Pintu depan ditutup pelan, namun hatinya berdetak lebih cepat. Masih terbayang hangat sentuhan Ragil yang membekas di setiap pori-porinya. Ia menatap langit yang masih dipenuhi awan gelap, menunggu hujan berhenti. Tetapi dalam hatinya ada rasa yang tak bisa ia jelaskan. Apakah ini sebuah pelarian atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya? Pagi itu, Rani tak bisa menahan pikirannya dari kejadian semalam. Walaupun ia berusaha mengalihkan diri dengan rutinitas, seolah bayangan Ragil terus membuntutinya. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat wajahnya. Setiap kali ia berjalan di halaman belakang, ia merasa langkah Ragil ada di sana. Kesendirian yang dulu begitu akrab kini terasa menyesakan. Sementara itu, Ragil merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia sudah terbiasa menjaga jarak, menjaga aturan, dan hidup dalam ketertiban yang tak tergoyahkan. Namun malam itu mengubah semuanya. Ia tak tahu apa yang ia rasakan. Apakah itu cinta, rindu, atau hanya keinginan sesaat? Tapi apapun itu, malam itu telah meninggalkan bekas di hatinya yang dalam. Setiap kali ia melihat pagar kompleks yang tinggi, ia teringat pada sentuhan tangan Rani. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang semakin mempersulit keduanya. Ragil bertugas di pos, sementara Rani terus berusaha melupakan apa yang telah terjadi. Namun, kenangan itu tak bisa begitu saja hilang. Mereka saling menghindar, saling menjaga jarak, meski hati keduanya saling terikat oleh sebuah ikatan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun, pada suatu malam yang penuh dengan angin sepoi-sepoi dan suara daun yang berdesir, Rani datang lagi ke pos. Kali ini, tak ada hujan yang menahan langkahnya. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia tak bisa lagi melarikan diri dari perasaan yang membara. Ragil melihat Rani mendekat, dan untuk pertama kalinya, mereka saling bertatapan dengan rasa yang tak terucapkan. "Mas Ragil," kata Rani pelan,
Kita tidak bisa terus seperti ini. Ragil menunduk, lalu mengangkat wajahnya. Aku tahu, Bu, tapi aku nggak bisa berhenti memikirkanmu. Malam itu, tidak ada kata yang lebih kuat dari perasaan mereka yang terpendam. Rani berjalan masuk ke dalam pos, kali ini tanpa ragu. Matanya menatap Ragil dengan intensitas yang tak biasa. Waktu seakan berhenti sejenak saat mereka saling berhadapan di ruang sempit itu. Ragil yang sedari tadi menunduk, akhirnya mengangkat wajahnya. Ada keraguan di sana, tapi juga hasrat yang tidak bisa ia tahan. Mas Ragil, suara Rani hampir berbisik. Aku nggak bisa pura-pura lagi, aku butuh lebih dari ini. Ragil terdiam, seolah kata-kata itu mengguncang seluruh tenang yang selama ini ia jaga. Hatinya berdebar lebih kencang, dan tubuhnya terasa seperti tertarik ke dalam pusaran yang ia tahu akan mengubah segalanya. Rani melangkah lebih dekat, jarak mereka hampir tak ada lagi. Ia bisa merasakan napas Ragil yang memburu. Dengan tangan yang gemetar, ia menyentuh pipi Ragil, menuntun wajahnya ke arahnya. Kalau ini salah, kata Rani dengan suara serak. Biarkan aku salah, Mas, sekali ini saja. Ragil menggenggam pergelangan tangan Rani, menahan sedikit, lalu membiarkannya pergi. Keduanya saling menatap, dan seketika segala kekhawatiran dan penyesalan lenyap. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan, hanya ada mereka dan malam yang menunggu untuk dipahami. Rani mendekatkan bibirnya ke bibir Ragil, dan dalam ciuman pertama itu, ada kehangatan yang mereka cari selama ini. Tidak ada kata-kata, hanya sentuhan dan getaran yang mengalir, menjembatani jarak yang sempat ada di antara mereka. Ciuman itu berkembang, penuh dengan gairah yang tertahan terlalu lama. Ragil memeluk Rani, menggenggamnya erat, seolah tidak ingin melepaskan. Di luar, malam semakin gelap, dan hujan kembali turun dengan deras, seolah mengiringi perjalanan mereka ke dalam dunia yang tak lagi bisa mereka hindari. Kini, hanya ada keinginan yang mengalir di antara keduanya, tak peduli apa yang akan terjadi keesokan hari. Semua yang ada di dunia ini seakan menghilang, hanya mereka berdua dan keinginan yang tak bisa lagi dibendung. Sejak malam itu, semuanya berubah. Meski mereka berusaha menjaga jarak, perasaan yang berkembang antara Rani dan Ragil tak bisa dibendung. Mereka sering bertemu secara tidak sengaja, Rani yang sedang berjalan-jalan di sekitar kompleks, atau Ragil yang sedang bertugas. Setiap kali mata mereka bertemu, ada rasa yang tak bisa disembunyikan. Perasaan itu semakin kuat, meskipun keduanya mencoba menanggapi dengan hati-hati. Rani, yang sebelumnya merasa kesepian, kini merasakan kehangatan yang ia rindukan. Namun, ia juga tahu bahwa hubungan ini akan penuh tantangan. Ragil adalah seorang satpam, sementara ia seorang janda muda yang kaya dan terhormat. Mereka berdua berasal dari dunia yang sangat berbeda. Namun, cinta tak mengenal batas. Ragil pun merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Meskipun ia tak ingin berharap banyak, hatinya selalu mencari cara untuk mendekatkan diri dengan Rani. Ia ingin berbicara lebih banyak dengannya, ingin mengenalnya lebih dalam. Suatu sore, saat langit Surabaya mulai berwarna jingga, Rani datang lagi ke pos. Kali ini, ia membawa sepotong kue dan secangkir teh manis, sebuah ajakan sederhana yang penuh makna. Mas Ragil, saya bawa ini. Sepertinya kamu butuh hiburan setelah seharian bekerja, katanya dengan senyum lembut. Ragil menerima dengan tangan yang sedikit gemetar. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaan di antara mereka. Ia hanya mengangguk, lalu duduk di bangku kayu yang ada di pos. Makasih Bu Rani. Kamu tahu, aku selalu senang setiap kali kamu datang ke sini, jawab Ragil dengan suara pelan. Rani duduk di sebelahnya, lebih dekat dari biasanya. Suasana antara mereka terasa hangat, meskipun hanya ada dua orang di ruang itu. Tidak ada kata yang perlu diucapkan, hanya keheningan yang penuh arti. Mas Ragil, kata Rani setelah beberapa saat,
Kamu tahu, kadang kita tak bisa memilih dengan siapa kita jatuh cinta. Tapi aku merasa, meskipun kita berasal dari dunia yang berbeda, aku merasa nyaman di dekatmu. Ragil menoleh, mata mereka bertemu. Dalam tatapan itu, ada perasaan yang begitu dalam yang telah tumbuh sejak pertemuan mereka pertama kali. Aku juga merasakannya, Bu Rani, jawab Ragil dengan jujur. Tapi aku tak ingin kamu merasa terjebak. Aku tahu posisiku, aku tahu batasan kita. Tapi jika hanya ini yang bisa aku berikan, aku akan tetap memberi yang terbaik. Rani tersenyum, sedikit cemas, namun juga penuh harapan. Kadang, yang terbaik itu bukan soal apa yang kita punya, tapi bagaimana kita bisa saling memahami dan mencintai. Mereka duduk bersama, berbicara tentang banyak hal, tentang hidup, tentang masa lalu, tentang harapan-harapan yang tak pernah terucap. Tidak ada lagi sekat yang memisahkan mereka. Hanya ada dua orang yang belajar untuk membuka hati mereka, tanpa takut akan perbedaan. Hari-hari berlalu, dan cinta di antara Rani dan Ragil mulai tumbuh dengan cara yang paling tulus. Mereka mulai menemukan kenyamanan di tengah ketidaksempurnaan mereka, saling menguatkan dalam keheningan dan tawa yang sederhana. Meskipun mereka belum tahu apa yang akan datang di masa depan, satu hal yang mereka yakin, mereka tak bisa mengabaikan perasaan yang sudah ada di hati masing-masing. Namun, mereka berdua tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah dan keduanya harus siap menghadapi segala tantangan yang mungkin datang. Seiring berjalannya waktu, hubungan Rani dan Ragil semakin mendalam, meski keduanya terus berusaha menjaga keseimbangan antara cinta yang tumbuh dan kenyataan yang tak bisa mereka abaikan. Rani, yang dulunya merasa terperangkap dalam kesendirian, kini mulai merasakan kebahagiaan yang sederhana dalam setiap pertemuan dengan Ragil. Ragil, yang sebelumnya selalu menjaga jarak, kini merasa hidupnya lebih berarti. Meski ia tahu hubungan ini bisa saja berakhir seiring dengan perbedaan kelas sosial yang ada. Suatu sore, Rani datang ke pos dengan wajah yang sedikit cemas. Ia membawa sepucuk surat yang terlihat resmi, dan itu membuat Ragil bertanya-tanya. Ketika Rani duduk di sampingnya, ia menyerahkan surat itu dengan hati yang sedikit berdegup lebih cepat dari biasanya. "Ada apa, Bu Rani? Surat apa itu?" tanya Ragil, membuka percakapan dengan hati-hati. Rani menarik napas panjang sebelum menjawab, "Ini surat dari pengacara almarhum suami saya. Mereka menghubungi saya terkait pembagian harta warisan." Ragil menatapnya dengan khawatir. "Kamu nggak perlu khawatir, Bu. Kalau itu masalah harta, biarkan saja pengacara yang mengurusi. Kamu nggak sendirian, Bu." Rani tersenyum tipis, namun senyumnya kali ini lebih cemas daripada biasanya. "Mas, kadang aku merasa harta itu bukan apa-apa lagi. Aku merasa kosong. Sepertinya semua yang kubangun dengan kerja keras ini tidak memberi kebahagiaan yang seharusnya." Ragil menatapnya dengan lembut. "Kamu sudah berjuang, Bu Rani. Kamu berhak bahagia, apapun itu bentuknya." Rani menunduk, mencoba menahan air matanya. Ia tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan yang begitu rumit ini. "Aku merasa seperti kehilangan arah. Semua yang aku miliki, rumah besar, mobil mewah, segala yang orang-orang anggap sempurna, semua itu terasa kosong. Aku merasa lebih hidup saat aku dekat denganmu, Mas." Ragil terdiam sejenak, merasakan betapa dalamnya perasaan Rani. Tanpa berkata apa-apa, ia meraih tangan Rani, menggenggamnya erat. "Aku juga merasa seperti itu, Bu. Meskipun aku nggak punya banyak, tapi setiap kali aku bersamamu, aku merasa hidupku berarti." Rani mengangkat wajahnya dan menatap mata Ragil yang penuh perhatian. Dalam pandangannya, ada ketulusan yang begitu dalam, yang tak bisa ia nafikan. Tanpa kata-kata lebih, ia memeluk Ragil, merasakan hangat tubuhnya yang menjadi penopang di tengah ketidakpastian hidup. "Mas Ragil, aku ingin kita berjuang bersama. Entah apapun yang akan terjadi,
bisik Rani dengan suara lembut. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku nggak ingin melewatkan kesempatan untuk bahagia. Ragil membalas pelukannya, merasa seluruh tubuhnya dipenuhi oleh perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Kita akan hadapi semua ini bersama, Bu. Aku nggak peduli apa kata orang. Aku hanya ingin kamu bahagia. Malam itu, meskipun penuh dengan kecemasan akan masa depan, mereka tahu satu hal. Cinta mereka adalah hal yang paling nyata dalam hidup ini. Tidak ada jaminan, tidak ada kepastian tentang apa yang akan datang. Tetapi dalam hati mereka, ada satu hal yang pasti. Mereka akan terus berjalan bersama, menghadapi segala kemungkinan dengan keberanian yang baru ditemukan. Hari-hari berikutnya penuh dengan percakapan yang mendalam, tertawa bersama, dan saling mendukung dalam segala hal. Ragil mulai mengenal dunia Rani lebih dalam, tentang kegelisahan yang ia rasakan, tentang harapan yang ia simpan di dalam hati. Rani, di sisi lain, mulai melihat sisi Ragil yang selama ini tersembunyi. Kesederhanaan, ketulusan, dan rasa hormat yang luar biasa. Namun, meskipun mereka merasa semakin dekat, kenyataan bahwa mereka berasal dari dunia yang berbeda tetap ada. Mereka harus berhadapan dengan pilihan sulit yang akan datang antara mengikuti kata hati mereka atau mundur untuk menjaga kedamaian di dunia masing-masing. Tapi, untuk saat ini, mereka hanya ingin menikmati setiap detik yang ada, tanpa memikirkan apa yang akan datang besok, karena yang mereka tahu, cinta ini adalah sesuatu yang harus mereka perjuangkan, apapun yang terjadi. Hari-hari yang mereka jalani semakin dipenuhi dengan kehangatan yang tak terduga. Ragil, yang sebelumnya hanya seorang satpam, dengan hidup yang penuh kesederhanaan, kini mulai merasakan adanya perubahan dalam dirinya. Kehadiran Rani memberi warna baru dalam kehidupannya, meski ia tahu banyak tantangan yang harus mereka hadapi, terutama perbedaan status sosial yang begitu mencolok. Namun ia merasa ada sesuatu yang lebih kuat dari itu. Rasa saling menghargai, perasaan yang berkembang secara alami. Rani, di sisi lain, mulai merasa bahwa ia menemukan kenyamanan yang sejati. Ia tak lagi merasa sepi, meskipun tinggal di rumah besar yang dulunya terasa sunyi. Kehadiran Ragil memberinya kebahagiaan yang jauh lebih bermakna daripada sekedar harta dan kemewahan. Ia belajar untuk menerima diri sendiri dan berani menjalani hidup sesuai dengan keinginan hatinya, bukan berdasarkan ekspektasi orang lain. Suatu sore, ketika langit mulai memerah, Rani mengundang Ragil untuk makan malam bersama di rumahnya. Mereka berdua duduk di meja makan besar yang biasanya kosong, namun malam itu dipenuhi tawa dan obrolan yang ringan. Rani menatap Ragil dengan mata penuh arti. Mas Ragil, kadang aku berpikir mungkin aku terlalu takut untuk membuka hati lagi setelah semua yang terjadi sebelumnya. Tapi sekarang aku merasa lebih kuat. Aku bisa mulai merangkai kebahagiaan dengan cara yang baru. Ragil menatapnya dengan lembut. Aku juga merasa begitu, Bu. Aku mungkin bukan siapa-siapa, tapi aku ingin berada di sampingmu, memberikan yang terbaik, meskipun terkadang aku merasa tidak cukup. Rani tersenyum, mengangkat gelas minumannya, dan menatap Ragil dengan penuh perhatian. Mas, kamu lebih dari cukup. Kamu telah memberi aku lebih banyak kebahagiaan dari yang bisa kubayangkan. Itu lebih berarti daripada apapun. Malam itu, mereka berbicara tentang banyak hal, tentang masa depan, tentang impian yang mungkin mereka capai bersama, dan tentang bagaimana mereka bisa saling mendukung. Mereka tak tahu kemana jalan ini akan membawa mereka, namun ada satu hal yang pasti. Kedekatan mereka adalah sesuatu yang telah tumbuh begitu alami, tanpa paksaan. Keesokan harinya, kabar tentang kedekatan mereka mulai menyebar di kompleks perumahan. Beberapa tetangga mulai berbisik, mengamati pertemuan-pertemuan mereka yang semakin sering. Beberapa dari mereka bahkan mulai menganggap hubungan mereka aneh, mengingat perbedaan status yang begitu mencolok.
Rani tahu bahwa gosip akan datang, dan mungkin banyak orang yang akan menganggap hubungan mereka tidak cocok. Tetapi ia sudah tidak peduli. Apa yang lebih penting baginya adalah rasa nyaman yang ia rasakan bersama Ragil dan kedekatan yang tumbuh di antara mereka. Suatu pagi, ketika Rani sedang menikmati secangkir teh di teras rumah, Ragil mendekat dengan langkah tenang. "Bu Rani, saya tahu mungkin banyak yang menganggap hubungan kita aneh atau bahkan salah, tapi saya ingin kamu tahu, saya nggak peduli apa kata orang. Yang penting bagi saya adalah kamu." Rani menatapnya dengan penuh haru. "Aku juga merasa sama, Mas. Kita mungkin tidak punya semuanya, tapi kita punya satu hal yang lebih penting dari itu, kejujuran dan rasa saling mengerti." Ragil tersenyum, menggenggam tangan Rani dengan lembut. "Kita akan menghadapi semua ini bersama, Bu. Tidak ada yang bisa menghentikan kita selama kita saling percaya." Dan di tengah kebisingan dunia luar yang mencoba menghakimi, Rani dan Ragil hanya fokus pada satu hal. Mereka berdua. Cinta yang tumbuh di antara mereka adalah hal yang paling murni, tanpa terpengaruh oleh dunia di sekitar mereka. Mereka tahu jalan mereka tidak akan mudah, tapi bersama mereka siap menghadapi segala tantangan yang ada. Hari-hari berlalu, dan meskipun ada ketidakpastian di masa depan, satu hal yang mereka yakini, cinta mereka adalah sesuatu yang tak bisa digoyahkan oleh apapun. Mereka saling memberi, saling mendukung, dan bersama-sama menjalani hidup dengan penuh harapan. Beberapa bulan setelah pertemuan pertama mereka yang penuh ketegangan, Rani dan Ragil kini menjalani kehidupan yang lebih tenang, meski tantangan tak pernah benar-benar pergi. Mereka mulai belajar untuk menyeimbangkan antara perasaan yang tulus dengan dunia luar yang penuh penilaian. Rani sudah tak lagi merasa cemas dengan gosip yang beredar di sekitar mereka. Ia tahu bahwa apa yang ia miliki bersama Ragil jauh lebih berharga daripada apa yang orang lain pikirkan. Ragil, yang awalnya merasa dirinya tak cukup untuk Rani, kini merasa lebih percaya diri. Meskipun ia tahu banyak yang menilai mereka berdasarkan status dan latar belakang, ia tidak pernah merasa rendah diri di hadapan Rani. Sebaliknya, ia merasa dihargai, dicintai, dan lebih hidup dari sebelumnya. Suatu hari, saat mereka duduk di teras rumah Rani menikmati secangkir kopi di bawah sinar matahari pagi, Rani menatap Ragil dengan tatapan lembut. "Mas," katanya, "kadang aku merasa kita sudah melalui banyak hal bersama. Dan meskipun kita tidak tahu apa yang akan datang, aku ingin berjalan di sisi kamu. Tak peduli apa kata orang." Ragil menggenggam tangan Rani erat, menyentuhnya dengan penuh kasih. "Aku juga merasa sama, Bu Rani. Apapun yang akan datang, aku akan tetap di sini, bersama kamu." Hari-hari mereka semakin dipenuhi dengan kebahagiaan sederhana, saling berbagi cerita, tertawa bersama, dan menikmati momen-momen kecil yang terasa begitu berharga. Mereka belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar. Kadang itu hanya datang dari kehadiran satu sama lain, dari saling mendukung, dan dari memahami bahwa cinta bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang menerima dan tumbuh bersama. Meskipun dunia masih bisa melihat mereka sebagai pasangan yang aneh, bagi Rani dan Ragil, itu tak masalah lagi. Mereka telah menemukan satu sama lain di dunia yang penuh perbedaan. Mereka sadar bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus, namun selama mereka memiliki cinta dan keberanian untuk saling mendukung, mereka akan terus berjalan bersama, tanpa menoleh ke belakang. Dan meskipun mereka tidak tahu apa yang masa depan bawa, satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah menyerah untuk menjalani hidup ini bersama sebagai dua jiwa yang saling melengkapi.